Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bidarrain. Faslun bermula pasal. Ahdarus sholati bermula ujur dalam sholat. Bermula ujur, macam-macam ujur dalam sholat. Ujur dalam sholat. Isnani itu ada dua. Isnani itu ada dua. Ujur sholat itu ada dua. Yang pertama, an-naumu tidur. An-naumu tidur. Tidur. Yang kedua, wanisyanu dan lupa. Lupa, wanisyanu dan lupa. Ada dua ujur dalam sholat. Sedikit lagi. Faslun bermula pasal. Syurutus sholati bermula syarat-syarat sholat. Bermula syarat-syarat sholat. Samaniyatun itu ada 8. Samaniyatun itu ada 8. Nomor 1, toharatul hadasaini. Toharatul hadasaini suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Selanjutnya nomor 2, watoharatu dan suci. Dan suci anin najasati dari najis-najis. Suci dari najis. Pisauhi pada pakaian. Pisauhi pada pakaian. Wal badani dan badan atau tubuh. Tubuh, badan. Wal makani dan tempat sholat. Wal makani dan tempat sholat. Selanjutnya wasatul aurati, syarat yang selanjutnya adalah menutupi aurat. Wasatul aurati dan menutupi aurat. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Waduhul waktu dan masuk waktu. Waduhul waktu dan masuk waktu. Masuk waktu. Wal ilmu dan mengerti. Wal ilmu dan mengerti. Mengerti bifardiyatiha dengan kefarduan sholat. Bifardiyatiha dengan kefarduan sholat.
Yang selanjutnya wa alla ya'taqida dan tidak meyakini. Wa alla ya'taqida dan tidak mengitikadkan, meyakinkan, meyakini. Tidak berkeyakinan, tidak meyakini fardu akan satu fardu, fardu akan satu fardu, satu kewajiban, fardu akan satu fardu atau kewajiban, min furudiha dari keparduan sholat, min furudiha dari keparduan sholat, sunnatan akan sunnah. Tidak boleh meyakini satu keparduan dari keparduan sholat diyakini sunnatan akan sunnah. Yang terakhir wajibinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Wajibinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Disimak bareng-bareng. Dalam kita mengabdi kepada Allah, pahami, simak. Di dalam kita mengabdi kepada Allah, di dalamnya butuh adab. Butuh apa? Adab, etika. Ada adab secara lahiriah, ada adab secara batiniah. Adab etika secara lahiriah dikemas dalam ini, dalam ilmu fikih, ya. Ada secara batinnya dikemas dalam tasawuf, paham ya? Nah, ketika keduanya itu sesuai dengan aturan, pelakunya itu namanya sholi. Jadi telah mengamalkan amal soleh, amalnya soleh kan, bukan toleh. Ketika memakai adab rohir batin. Nah, sekarang kita pelajari bareng-bareng adab kita dalam berinteraksi kepada Allah, khususnya dalam sholat itu interaksi langsung. Jadi belajar langsung, interaksi langsung hamba kepada Allah tanpa hijab ketika sholat. Jangan sampai casingnya doang sholat ternyata malah terhijab, berarti ada yang salah. Betul. Sholatnya orang ngepek, bahkan sholatnya bukan malah membawa kepada kebaikan dirinya, karena sudah disinyalir oleh Rasulullah. Pada satu waktu ketika Rasulullah di Madinah itu di masjid, Rasulullah melihat seorang anak muda yang sangat rajin sholatnya. Kalian jamaahnya rajin, sholatnya rajin. Tapi Rasulullah ketika menjidani itu anak muda mengatakan ra'aitu syaitan fi jalhati. Justru aku melihat ada setan di wajahnya. Tukang sholat, sering salah tadi. Makanya dalam tafsir Jalalain, tapi lagi itu saya pernah baca itu salahnya Jalalain itu simahum min asari sujud. Mereka itu ada tanda di mukanya, di wajahnya dari bekas sujud.
tafsirnya bukan berarti tadi disampaikan oleh Gus Budai, bukan berarti harus hitam, ada. Karena guru saya segala adanya di Saroki, di Maktum, di Amrin, di Goklas, di Abdul Holy, di Tohari, semua guru yang saya saksikan bersih bidangnya bro. Itu ahli ilmu. Kalau memang bidangnya harus hitam, berarti dia berarti kan benar sholat itu, gitu loh. Betul. Tapi lagi jangan usir. Namun Nabi sendiri pun sudah mensinyalir dari dahulu. Nabi sudah mensinyalir dari dahulu. Tafsir itu saya baca hadisnya panjang. Jadi itu adalah kaum Khawarij kata Rasulullah yang buhir. Jadi nggak jaminan ya, hanya sholat nggak cukup secara dohir, harus motivasinya apa, batinnya apa. Nah sekarang kita pahami dohir dua, dohir. Kalau untuk saat kita masuk ke dalam rumah, kita harus melalui apa? Kita masuk ke rumah, berarti kita harus melalui apa untuk bisa masuk ke dalam rumah? Harus lewat pintu. Pintunya itu namanya syariat. Jadi fikih itu syariat, kita sholat itu syariatnya. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam rumah, maka pintunya kita harus buka. Kalau kita pengen tahu hakikat, berarti kita harus buka pintu. Jadi syariat itu pintunya. Nah sekarang tentang udur sholat, di antara yang harus kita pahami. Setelah kita udah tahu nih, jangan diremehin nih tentang masalah waktu-waktu sholat. Udur sholat itu apa sih? Ya, kalau yang punya kitab ini dengan ada itu. Udur itu adalah al-asya allati turfa'u allati tarfa'u junubas sholat bitakhiriha al-waqtiha. Jadi segala sesuatu namanya udur. Udur itu adalah segala sesuatu yang bisa terangkat dosa sholat. Jadi kalau dosa terangkat dosa sholat sebab mengakhirkan sholat keluar dari waktu. Jadi subuhnya jam 6 udah keluar belum matahari. Kalau udur dosa nggak sebenarnya? Enggak. Kalau tiap hari itu namanya bukan sengaja, itu mau biasa. Jadi kalau sholat zuhur di waktu asar karena udur dosa yang enggak, karena dikatakan udur adalah segala sesuatu yang mengangkat dosa sholat sebab mengakhirkan sholat dari waktunya. Berarti keluar sholat dari waktu sholat. Sholat zuhur di waktu asar. Kalau udur ada dosa, wajib dikerjain. Sholat asar di waktu maghrib karena udur, itu pun tidak dosa. Kalau udur, ras. Kalau udur, nah yang termasuk udur sholat ada berapa? Di sini ada 2. Udur sholat ada dulu 2. Simak. Udah tahu hukumnya ini kan biasa itu sering. Yang pertama adalah an-naum. Tidur. Tidurnya yang bagaimana? Ai dalam yata'adda bi. Artinya ai lam yatazawwaz al-hadda bi. Tidur yang tidak melampaui batas, yang tidak sengaja. Bukannya sengaja, udah tahu masuk waktu dan dia udah biasa, udah tahu masuk waktu sholat. Dan biasanya kalau tidur, tidurnya mati suri, jangan tidur. Berarti kalau tidur berarti sengaja. Kalau tidur ya nggak sengaja, belum waktu sholat dia tidur. Belum waktu sholat tadi kita tidur mati suri, santri itu biasanya kan angkat lagi udah masuk waktu tidur. Belum masuk waktu sholat masih 3 jam. Dibangunin tetap baik, pulas lagi, mati suri kan.
apalagi tidurnya udah masuk waktu, kecuali yang udah terbiasa dicolek ke bangun. Itu kan enggak, dicolek nggak cukup Pak. Kalau di sini tendang dulu baru bangun, tendang baru bangun. Saya belum tendang ke depan, ujung-ujungannya pulang dari musola saya belum pakai bangun gitu. Jadi kalau naik baru bangun, itu jangan ditinggal, tungguin dulu, karena kalau tinggal berubah lagi. Untung sebetulnya Bapak kalau anak di pondok, untung sebetulnya mau untung berurusan gurunya untung kalau anak di pondok, agak rugi beneran. Nggak rugi kalau anak di pondok, sedikit pun tidak rugi. Jangankan pinternya, bloonnya untung. Kamu ibu ada anak pondok, jangankan tuh aja pinter, bloonnya aja untung. Karena yang namanya mondok, pokoknya insya Allah nanti ada keberkahan, yakin saya. Berkah. Terus udah mondok, pulang balik itu dulu. Bertiga tahun mau bangga, alhamdulillah kalau dari kedua M berkah. Dan apalagi yang lama dikit, ya Masya Allah. Jadi untung agak ada loginya ya, ada loginya. Kira jadi pertama tidur yang tidak sengaja tidak melewati batas, tidurnya tidak sengaja. Nah itu dulu. Karena ada bahasan lain tentang adab saya angkat. Yang kedua yaitu apa? Termasuk tidur, yaitu nisyan, lupa. Yang kedua adalah lupa. Lupa yang bagaimana? Begitu ya. Idza lam yasha antaksirin. Ketika lupa itu tidak timbul dari sebuah perbuatan yang ceroboh. Lupa. Contohnya di sini kala isyak roksat sitrinji. Seperti main catur, asik. Jatuh, lupa waktu, jatuh. Karena sekarang bukan jatuh, game. Biasa, main game. Akhirnya waktu lupa, lewat. Itu mah dosa bro. Walaupun lupa, karena lupanya dengan sesuatu yang nggak ada hukum sunnahnya itu. Kecuali lupa lagi mirip. Ada yang lagi mirip lupa sholat. Jauh, mulus ada juga. Lupa jauh gitu. Lupa main jatuh akhirnya melewati waktu gitu. Sampai asar atau main game, itu namanya lupa yang lupa ceroboh, yang begitu tidak undur. Tapi wajib tetap sholat dohor di waktu asar. Sholat aja dosa, apalagi nggak sholat, makanya wajib mondok. Ibu nggak ada istilah sholat sehari 4 waktu, nggak ada. Wajib 5 waktu, bener nggak boleh kurang. Ketinggalan bangunin, dia wajib dipondok karena mengerjakan sholat bukan pada waktunya, maka itu namanya pondok. Ada 2, ada yang dosa, ada yang kagak. Yang kagak itu yang dapat ujur tadi, karena tidur, karena lupa. Karena saking sibuknya atau apanya, itu mah bukan. Kalau lupa karena permainan, itu mah tidak diundur. Tapi wajib sholat, wajib. Dosa mah nggak sholat, lebih-lebih kuadrat dosanya. Kalau nggak sholat, dosanya kuadrat. Tuh, paham ya? Dimulai saat ini, kita perhatikan waktu-waktu sholat. Mumpung Allah masih kasih waktu. Tenang, ada suara. Mumpung Allah kasih waktu kita ya. Kita udah mati baru pengen hidup lagi. Itu biasanya itu manusia itu di Al-Quran digambarkan. Udah mati kayak gitu di Allah ya. Bentar, sehari di Allah. Saya akan serahkan harta saya buat perjuangan. Udah mati gimana? Kalau gitu enak.
banget ya, udah mati baru. Jangan sampai kita termasuk orang yang bakhil. Siapa itu orang bakhil? Usail, menolak orang yang minta. Indal fadla, ketika dia punya kelebihan indah, dia ada harta lebih yang agak kepake, punya harta lebih gak kepake, arisan udah, ini udah, tapi dicegah ada yang butuh, dia gak ngasih, itu namanya pelit. Berat gak? Kita banyak perlu banyak istighfar, kita mah gitu kan. Kita mah masuk surga berarti untung. Kalau masuk surga ini alhamdulillah, ya mudah-mudahan ya. Berarti kita bukan karena itu, berarti kita mah untung. Lembah kita mah di jamaah kalian mau guru-guru kita ya. Sekian minum ngaji dia malam minggu ya dah, tarik ya dah. Gurunya menyungsep, tapi alhamdulillah sekalian dah. Itu aja ya. Jangan sampai kita termasuk orang itu, karena pelit itu ternyata itu yurisul faqra. Orang pelit itu mewariskan dirinya jadi fakir karena dalam pandangan matanya kurang baik. Tuh, pun boros, fakir, boros jadi tanya. Boros itu jadi mewariskan fakir, pelit mewariskan fakir. Makanya kudu ngaji supaya kita tahu. Makanya tadi dibilangin sama Gus Sudai, awsatuha khairul umur, awsatu sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Caranya gimana? Bisa diajarin sama guru saya kemarin waktu bulan puasa saya ngaji. Caranya begini, ketika kita dapat rezeki, nih caranya, kita dapat rezeki misalnya pagi hari 100.000. Maka dalam 100.000 ketika dapat rezeki sisihkan apa 10.000 sisihkan. Sebentar siang dapat lagi rezeki dari 20 juga nyamuk misalnya dapat kan setengah juta sisihkan lagi. Jangan ngandelin pagi doang. Setiap kali dapat rezeki maka sisihkan itu. Gitu, insya Allah ini begitu mah. Karena orang yang seperti itu akan dapur balak, itu akan menolak bencana dari dirinya. Kudunya, naudzubillah, kudunya nih orang masuk IGD. Kenapa? Karena tabrakan. Tapi karena dia ahli sodako, akhirnya tabrakannya Allah ganti ngimpi. Apa bu? Ngimpi, lagi ngimpi tabrakan. Ibu keluar saya nggak saya tanya. Ya kagak, yang ngimpi tabrakannya diganti, tabrakannya lewat ngimpi. Masya Allah, saking rahmat sayangnya Allah sama orang yang sakho, sama orang yang dermawan. Ya, kadang-kadang kita udah kejadian baru mau ngeluarin 10 juta. Kalau udah kejadian, ntar dulu bro, ini gitu. Mau ngeluarin berapapun ketika udah kejadian. Ketika belum kejadian, saya tanya, sanggup nggak? Bentar dulu, karena terlalu banyak urusan kita. Sayang gitu ya. Makanya bersyukur ketika Allah jadikan hati kita itu hati yang lembut. Nah, banyak tawakalnya pada Allah, lembut. Jadi kemana-mana tuh. Ini kalau wadimah itu berapa tuh? Belum matang tak? Jus 10 biasanya. Kasih dalam jus 10. Nomor mata udah dari sono baik. Ya mungkin sih, dulu baru sih 10. Nah, bagaimana tuh? Nah, intinya begini. Intinya tadi dari awal saya katakan ini bahasan suruh sholat minggu depan. Kalau diungkapi lama lebih baik. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang lain buat eling-eling saya dan kita semua. Tadi dari awal saya bahas tentang Adam. Kenapa? Adam. Jadi ketika kita kepada Allah harus beradab, harus punya etika. Jangan sampai kita malah jadi hamba yang sombong, malah jadi hamba yang gak beradab. Kenapa? Karena saking
kesehariannya kita. Hanya malam ini saya akan sampaikan. Jadi bicara adab etika kepada Allah, kalau itu judulnya sesuatu yang wajib, maka apa? Mubadarah, bersegera. Kalau perkara yang wajib, sholat, kudu bersegera, jangan tarsok gitu, jangan ya. Karena al-adab ma Allah, adab kepada Allah itu harus disegerakan. Dalam rangka apa? Memenuhi perkara yang wajib. Dan segera ditinggalkan dalam meninggalkan perkara yang dilarang. Yang haram segera tinggalin, yang wajib segera lakukan. Itu namanya adab. Adab kita kepada Allah. Yang pertama. Nanti ujung-ujungnya nanti orang akan diberi kehidupan yang baik. Karena jaminan orang yang bertakwa dijamin sebetulnya. Kenapa kita puyeng mulu? Kayaknya kurang jamin. Karena kita kemarin-kemarin belum takwa, bisa jadi. Betul? Sekarang baru belajar takwa, jadi baru nanam. Yang nanam ya kayak berbuah, entar dulu. Nanam mah lama dulu, entar baru berbuah. Udah lama kan udah bagus. Jadi kudu nanam dulu. Kita kan lagi nanam nih, beruntung nih kita. Masih ada harapan namanya. Karena kita lagi nanam. Mudah-mudahan buahnya cepat. Tapi karena campokan ya, benar campokan biasanya. Ya, kenangin dikit dong, langsung lewat gitu. Campokan gitu. Nggak boleh kena angin bisa, nggak boleh ada masalah bisa. Lantas baik lehoy, karena campokan. Kecuali akan tunggal ke bawah, itu lama apaan? Kemana mukanya nggak sanggup kalau campokan mah gitu. Nah, nggak apa-apa campokan kok, yang penting ada buahnya, gitu yang ujung. Buah. Ya, yang pertama, jadi adab kepada Allah kalau urusan yang wajib itu disegerakan. Dalam urusan yang haram segerakan ditinggal. Yang kedua ini saya sampaikan, kita harus apa? Astiqomah. Pertama husnudzon dulu. Yang kedua apa? Adab kita kepada Allah. Husnudzon apa? Husnudzon bih. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Apa Pak? Bu? Berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya begini. Jadi berbaik sangka kepada Allah, kita udah punya keyakinan. Kita punya keyakinan Allah tidak menghendaki kepada kita kecuali kebaikan. Saya ulang. Jadi kalau kita husnudzon kepada Allah, Allah tidak menghendaki kepada kita hambanya kecuali itu kebaikan. Apapun yang Allah hadirkan, apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita dihadirkan apa? Ketika Allah hadirkan nikmat, berarti maka bagaimana? Husnudzon kepada Allah. Ketika Allah hadirkan nikmat, dapat rezeki tiba-tiba, selamat dari celaka atau macam-macam lah, kawin, dapat bini, dapat cewek, nikah, tiba-tiba tuh. Ketika kita dapat nikmat, berarti kita harus gimana? Berarti sikap kita ketika menerima nikmat, sikap kita kepada Allah berarti harus bersyukur. Ketika dapat rezeki, bersyukurnya dengan apa? Kita beri hak-hak yang harus diberikan. Itu orang yang syukur namanya itu. Yang kedua, dia jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Jadi ketika dapat nikmat, berarti sikap kita, adab kita kepada Allah harus bersyukur. Selain nikmat apa yang kedua? Sebaliknya nikmat, saya tanya. Ujian, musibah. Dapat musibah. Berarti ketika dapat musibah kita harus berhusnudzon juga kepada Allah. Berhusnudzon, berbaik sangka kita kepada Allah ketika kita ditimpa musibah. Mungkin musibah ini, nah itu Allah. Kan tadi saya bilang, husnudzon itu tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki melainkan itu kebaikan. Hatta sekalipun kita dapat musibah, maka tetap berhusnudzon.
Nah, dengan kita mendapat musibah bersujud dengan cara apa? Allah memerintahkan saya untuk bersabar, gitu kan? Betul nggak? Dapat musibah berarti Allah lagi mendidik diri saya untuk bersabar. Jangan nabrak-nabrak. Dosa mulu kan ini tuh jelek udah Allah, ya. Jangan begitu. Ya, mau tuang dosa ngaku doang kita mah. Ya. Saya dosa mulu kali, Ustaz. Jadi musibah mulu. Enggak diceritain sama saya, gue setahu gitu. Besok diulang lagi, nggak usah nabrak-nabrak pikiran kita kalau gitu. Allah berarti menghendaki saya untuk menjadi orang sabar. Gitu aja begitu. Udah jangan lain-lain pikirannya. Kalau lain-lain nanti akhirnya timbang ngayal-ngayal doang. Ya. Besok mau diulang lagi, sekali 2 kali. Karena gurunya bukan malaikat. Ya. Kalau malaikat gurunya 2 kali 3 kali, ya curhat lagi gitu. Nggak ada gurunya dia lagi curhat dulu. Hasil enggak. Gitu ya. Nah, yang kedua, jadi apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat musibah berarti saya disuruh bersabar. Sabar sampai kapan? Ya terus sabar. Nah, dikatakan sabar itu kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi hanya sabar itu ketika pada dentuman yang pertama, itu baru namanya sabar. Dapat musibah, itu kita udah nggak berkokok, nggak halap, tenang, itu sabar. Tapi ketika dapat musibah kita halap, habis itu kita tenang, itu bukan sabar, terpaksa, itu enggak apa lagi, gitu ya. Paham nggak? Nyambung nggak? Kita dapat musibah, halap, tiba-tiba halap. Pada letupan pertama kita halap, setelah itu ya sabarin, udah nggak apa lagi, itu bukan sabar, itu baru tasawuf, belajar sabar. Makanya jadi lama bukuannya. Jadi ketika ada musibah spontan kita sabar, spontan kita ingat Allah, nggak ambil. Nah itu baru namanya sabar. Itu harus dilatih ya. Karena urus muka-muka begini loh, mana kagetan, ada masalah dikit aja masalah kaget. Ini masalah kaget, ya. Jadi kagetan dulu gitu. Jadi sabar itu kata Nabi ketika pada letupan yang pertama. Nanti kita ketika letupan pertama sabar enggak? Hati. Namanya kacau, ya udah kalau kacau itu mah setelah itu kita sabar, kita kuatin, itu namanya baru belajar sabar. Makanya wajar kalau buahnya rada lama gitu kan. Nah, terus ketika Allah hadirkan maksiat, diri kita maksiat, yakin itu semua tanda Allah, kita maksiat, berarti Allah lagi mendidik saya untuk saya buru-buru tobat. Saya maksiat nih, tiba-tiba hilang gitu ya, hilang, padahal berusaha duit hilang. Berarti dengan kita sadar itu dosa, berarti kita berhusnuzon kepada Allah dengan apa? Dengan bahwasannya Allah lagi menyuruh saya untuk tobat. Dan ikutin tobat buru-buru. Karena Allah ya ada hamba-hamba Allah yang memang sengaja Allah jatuhkan ke dalam sebuah maksiat karena Allah rindu. Apa? Allah rindu pengen denger rintihan tobatnya. Tahu ya? Allah rindu pengen lihat Ustaz Nasri nangis gitu ya. Karena selama ini gak nangis-nangis karena takwa sih. Ya. Jadi gak ada dosa, santai aja. Tiba-tiba plak maksiat. Dari maksiat sadar ya Allah dosa saya banyak banget tuh. Akhirnya pernah merintih istighfar yang gak biasanya 1000. Astagfirullahaladzim, karena ingat dosa. Jadi Allah rindu dengan rintihan seseorang yang tadi masih dia minta ampun. Dan yang terakhir adalah ketika Allah takdirkan kita mampu taat jamaah jalan terus, wiridnya jalan, hati dijaga, hatinya selamat ya, hati kita diselamatkan oleh Allah. Baru ini begono banyak selamatnya hati ya, kagak cara colok dulu ya,
nggak baperan, nggak macam-macam, hati kita banyak selamatnya, berarti kita bersyukur ya, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah lagi menghadirkan taufik kepada kita. Jadi kita harus ingat itu adalah taufik, hidayah dari Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, karena bukan karena pertolongan dari Allah, bukan petunjuk dari Allah, kagak bakal sanggup kita tiap hari jamaah, gak bakal sanggup kita tiap hari ngirit, gak bakal sanggup kita tiap hari sedekah, gak bakal sanggup kita tiap hari baca Quran. Berarti semua itu karena taufik dan hidayahnya Allah. Enak gak? Husnudon begitu ya. Jangan baru seminggu bener ngabul puluh. Ada yang begitu kan? Baru seminggu, anak-anak baru pulang dari Mekah ya. Umrah bukan kalau umrah bagus banget. Cuma pulang dari sana udah kayak hamdi banget. Sebulan aku jelek lagi baik. Bukan kagak urus banget. Orang yang umrohnya mabrur, hajinya mabrur, ya hajinya mabrur, umrohnya mabrur, itu pulangnya ya taki ziyadah yazid, bukan yankus, bertambah dia, bertambah taatnya, baiknya tambah. Jangan pulang umroh kemana biasa baik itu kan perubahan, oh berarti itu mabur, bukan mabrur. Paham ya? Mabur doang. Tapi bukan berarti saya larang, itu sunnah, jalankan. Ya mudah-mudahan doa kita dijawab di sana, akhirnya kita pulang dari umroh atau dari haji menjadi lebih baik. Jangan pulang umroh masih bulan doang, kayak kain mulu. Sore ini mah hancur lagi baik, banyak banget itu berarti. Itu namanya umroh mabur. Tapi mending dia dulu umroh, kita mau belum kapan? Ya gitu. Jangan kadang-kadang gitu, umroh gitu, dia mending, itu kok belum salah gitu. Jadi kalau melihat orang balikin lagi kita, yang paling sesek kita mah melihat cacatnya orang, dan kita lebih dari dia, itu kita. Hanya balik istighfar lah saudara. Sehari minimal ya 1000, selawatnya 1000. Karena ngasih babat dengan nikmatnya kalau beri sama kita. Dah, kita aja ya, manfaat ya. Jam 10 ya, dari 10. Dan yang terakhir, di rumah saya terusin. Saya udah bawa kitab, saya baca. Yang terakhir, adab kita kepada Allah adalah asyikoh billah, asyikoh biwa'dillah. Itu harus yakin dengan janji Allah. Yakin kita. Apa janji Allah? Di antaranya, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, kata Allah gitu ya. Minta kata Allah. Minta astajib maka aku perkenankan. Itu janji Allah. Pasti gak? Pasti. Jangan ragu. Jadi harus yakin. Karena ketika kita ragu berarti kita udah tidak berada lagi kepada Allah. Kata gurunya, nih jalanin 40 hari gitu ya. 40 hari jalanin. 40 hari kagak juga jebol. Ragu kan? Harusnya jangan. Karena ketika ragu itu akan menutup mata hati kita, akan merusak basiroh, merusak mata hati kita, dan merusak nurus sarirotik, dan itu akan memadamkan cahaya ketulusan kita. Jadi kalau Allah berjanji apa salah satu tadi? Minta kamu kepada Allah, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan penuhi. Ngaji, jalan, ya, sholat, ya, apalagi macam-macam tetap baik. Ya Allah, pengen nggak sembuh sakit. Berarti itu yang terbaik udah. Tuh, karena orang-orang ada hamba-hamba Allah yang dia itu naik derajatnya bukan karena ibadahnya, tapi karena tadi itu penyakitnya. Jadi penyakitnya itu tujuan Allah untuk naikin derajat dia di sisi Allah. Jangan salah. Jadi ketika dapat penyakit, jangan sampai meragukan kita kepada Allah.
Karena ada derajat magom yang itu tidak bisa didapati kecuali dengan dapat musibah, itu. Kecuali dengan dapat musibah. Karena sholat itu nggak cukup. Dengan sholat nggak bisa nyampe ke magom derajat itu. Jadi dengan musibah itulah ketika kita sabar. Ketika nggak sabar, jadi masalah lagi. Jelas ya, paham ya? Jadi harus percaya dengan janji Allah. Harus percaya, walaupun belum kelihatan hilal, belum kelihatan bulannya, belum kelihatan itu tanda-tandanya, udah percaya, yakin. Jangan ada pasti Allah, pasti loh. Pun janji Rasulullah, pun janji-janji dari mursi dari gurunya, kata gurunya nih ya baca Waqiah, insya Allah rezeki kamu lancar. Waqiah tiap hari udah sebulan, bukan tahu benar pada ini, kenapa belangsa, bukan gitu ya? Akhirnya apa? Ragu, berhenti kita. Nah, berarti itu cedera udah kita, udah cedera kita, udah gak berada. Jangan terus ya. Nanti Allah pasti ganti, kecuali manusia. Ibu punya proposal nih, sebelum kita tutup. Kita punya proposal provinsi, punya proposal. Itu jaminan nggak? Cair? Kagak. Kalau Allah pasti. Nanti cara Allah menggantinya bukan dengan apa yang kita minta. Kita minta duit ya Allah, minta sehat, bukan. Pasti Allah ganti dengan cara lain. Yang punya duit nggak dikasih duit, akhirnya dikasih sehat. Karena kalau dikasih duit sama Allah, ini duit akhirnya ujung-ujungannya buat berobat. Ibu, bapak pilih mana? Saya tanya. Allah kasih rezeki, plak, dikasih rezeki, habis dapat rezeki pisan, masuk ICU. Akhirnya kan duit buat ICU juga tuh, betul nggak? Jadi kudu berbaik sangka kepada Allah, maksud saya gitu. Maksud saya begitu. Walaupun yang kita minta duit itu nggak nyampe, bisa jadi Allah ganti dengan yang lain. Allah pasti ganti dengan cara lain, bukan yang kita mau, yang Allah mau. Paham ya? Yang bermanfaat ya? Paham kan ya? Hah? Mana? Orang tenggang. Ya, tidak bermanfaat. Kita berhasil sebenarnya. Rabbi